Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga kita awali dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Lukas pasal 24 ayat 50 dan ayat 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada sore hari ini kita awali dengan satu pujian Kau diberi kuasa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan
punya rencana dalam segala perkara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sore hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk semua kasih dan rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habisnya. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih berikan waktu, memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk kami dapat beribadah, dapat berhimpun untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan semua syafaat kami, beban pergumulan kami kepada Tuhan. Dengan iman percaya kami Engkau berkenan untuk mendengarnya, untuk menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami membawa saudara-saudara kami yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk menjamah, untuk melawat mereka, sehingga kesehatan, kekuatan, bahkan pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Si Krisnio, Mak Swan, Ibu Ninawati, Ibu Deborah, Bapak Edi Prianto, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, Ibu Lili Maryani. Demikian juga untuk Mak Un. Kiranya Tuhan memberikan belas kasih kepada anak-anak. Demikian juga ya Tuhan, kami teringat akan pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau memutuskannya, Engkau memberkatinya, sehingga
melalui usaha dan pekerjaannya ini dapat mencukupi kebutuhan hidup secara pribadi, hidup berkeluarga, terlebih dapat menyisihkan sebagian bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di pendidikan anak usia dini, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh selesai, boleh berhasil di dalam pendidikannya. Kami juga teringat ya Tuhan untuk semua biaya yang diperlukannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencukupkannya. Engkau berkati para orang tua mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai, yang menolong kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bangsa dan negara kami semakin kuat, semakin maju, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami ini, bangsa Indonesia, hidup dengan penuh keadilan dan kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu, yang belum hadir, yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan berbagai faktor penyebab yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan tetap menyertainya, Tuhan tetap memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kasih dan anugerah. Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, terlebih kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Suli, keluarga Bapak Hani, keluarga Bapak Alvin, keluarga Bapak Bunjoyo, keluarga Ibu Kristiani, keluarga Ibu Wahyu, demikian juga keluarga Ibu Suko. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertai dan Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, demikian firman. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, hati kami tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk mengutuskannya, sehingga persembahan ini layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan ini. Kami percaya kepada Tuhan, Allah sumber segala kasih dan anugerah, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kerinduan hati kami adalah hidup kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami menyadari benar bahwa kami sejatinya hidup membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami akan membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk meletakkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hati kami. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kita akan membaca bergantian. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil, saya membaca ayat yang genap. 1, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu rohani yang sekarang ini sangat viral, sangat terkenal. Lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Sewaktu kita masih sekolah minggu, lagu ini pun juga sering kita nyanyikan, ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Saudara, apa yang membuat lagu ini bisa viral, saudara? Lagu ini, saudara, lagu Tuhan Yesus tidak berubah, sangat wajar, lumrah kalau yang menyanyikan itu adalah orang-orang Kristen. Hal biasa, tidak ada yang aneh. Memang itu lagu gereja, saudara. Tetapi lagu ini, lagu Tuhan Yesus tidak berubah, dinyanyikan oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Saya tidak mengerti mengapa lagu ini menjadi viral seperti itu. Apakah iramanya yang asik, ataukah syair-syairnya yang begitu luar biasa? Tuhan Yesus tidak berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan
Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga sampai ayat yang ketiga. Kita akan mencari tahu apakah benar bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Tuhan Yesus Kristus tetap. Tuhan Yesus Kristus kekal. Tuhan Yesus Kristus abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua kebenaran yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, saudaraku, bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Bagaimana mungkin Pak Sri Yesus itu Tuhan? Bukankah Yesus itu manusia? Bukankah Yesus anaknya Maria? Anaknya tukang kayu Yusuf? Bukankah Yesus berasal dari desa Nazaret? Bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan? Yesus bisa lapar. Yesus bisa haus. Yesus bisa menangis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan pada puncaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan? Beberapa pertemuan di dalam khotbah Pak Sri, saya berbicara tentang Kristolog. Yang perlu kita pahami adalah Yesus Kristus manusia 100%, Yesus Kristus Tuhan Allah 100%. Ini yang harus kita pahami. Dan jangan mudah kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana mungkin yang namanya Allah kok diperanakkan? Bagaimana mungkin yang namanya Allah kok bisa mati? Bagaimana mungkin yang namanya Allah kok bisa haus? Bisa lapar, bisa menangis? Saudara yang dikasihi Tuhan, justru itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia 100%. Mari kita akan melihat bukti selanjutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan berapa hari? Dikuburkan berapa hari, saudara? Dikubur berapa hari? Selama. Kalau Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan dikuburkan 3 hari tidak bangkit, sepasang tidak bangkit, 40 hari tidak bangkit, dan selama-lamanya tidak bangkit, berarti Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Allah. Tetapi Alkitab mencatat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mati
kayu salib dan dikubur. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup dari antara orang mati. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Yesus berkuasa atas kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sejati adalah Tuhan. Apakah sampai di situ, saudara? Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga, saudaraku yang dikasihi. Hal ini membuktikan, menunjukkan, menandakan sejatinya Yesus tidak hanya manusia 100%, tetapi Yesus adalah Allah, Tuhan 100%. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan 100%. Yesus adalah Allah. Kalau kita mau mempercayai kalau Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, berarti Yesus tidak berubah. Dulu ada, sekarang ada, besok ada, dan namanya Yesus tidak akan pernah tidak ada. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus kekal. Yesus abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak akan pernah berubah. Pribadinya tetap, kuasanya tetap, cinta kasihnya tetap, dan itu diberikan kepada saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatian manusia, cinta kasih manusia, pertolongan manusia, perhatian manusia sangatlah terbatas, saudara. Bahkan bisa berubah-ubah. Tetapi yang namanya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, perhatian Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus tetap untuk selama-lamanya. Jika Yesus adalah Tuhan, mari kita bersama-sama menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Jika Yesus adalah Tuhan, saudaraku, pencipta langit dan bumi, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, saudaraku, jika kita berharap kepada manusia, cepat atau lambat kita akan kecewa. Amin. Tetapi jika kita berharap, mengandalkan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tidak akan pernah kita kecewa. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang pertama, Yesus itu Tuhan. Lalu kebenaran yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan cinta, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, saudara. Kita bisa membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan saudaraku, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kebutuhan pokok dari manusia? Apa kebutuhan dasar dari manusia? Yakni tempat tinggal. Rumah, saudaraku, itu adalah kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok. Bagaimana seandainya kita, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada rumah, dan kita kafiran, saudaraku yang kasih Tuhan, tentunya hati kita sedih, hati kita tidak nyaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat, saudaraku yang betul. Tuhan menyediakan tempat bagi saya, menyediakan tempat bagi saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan seksama. Ada satu pengajaran meskipun maksudnya menghibur, tetapi pengajaran itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada dasar Alkitabnya. Pengajaran yang mana, Pak? Bukankah kita seringkali mendengar pengajaran seperti ini? Kita bersyukur Bapak dan Ibu, saudara kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah meninggal karena rumahnya di surga sudah jadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah pengajaran ini maksudnya baik, untuk menghibur, untuk menguatkan, saudara? Tetapi firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Pada saat Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Jadi rumah kita, tempat tinggal kita di surga sudah ada, sudah jadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi seandainya kita belum meninggal, kalau Tuhan belum memanggil kita pulang ke rumah Tuhan di surga, kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti rumah kita di surga belum jadi. Tempat kita di surga belum jadi, bukan seperti itu, saudara. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita masih hidup di tengah-tengah? Ada tugas, ada panggilan yang ada dalam kehidupan kita untuk mengerjakan tugas dari Tuhan di tengah-tengah dunia. Apa tugasnya? Menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan berita keselamatan, membagi berkat kepada banyak orang, mengasihi banyak orang. Ini tugas kita, tugas saya dan tugas saudara
selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi hati-hati saudaraku yang kasih Tuhan, rumah kita, tempat tinggal kita sampun rapi, sudah cemawis, sudah ada, dan itu disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Mengapa hati kita gelisah? Mengapa hati kita takut? Mengapa hati kita cemas, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam menghadapi kehidupan ini? Kalau kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang mendasar itu sudah Tuhan sediakan. Apakah kebutuhan yang lain, persoalan, pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, apakah Tuhan tidak akan memberikan pertolongan? Tanggalkan ketakutan, lepaskan kegelisahan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, selagi kami masih ada di tengah-tengah dunia ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, agar kami dapat menjadi pembawa kabar sukacita, pembawa kabar keselamatan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Angkat segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang seringkali menguasai hati dan hidup kami. Gantikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan penghiburan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengambil ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada sore hari ini. Kita ada satu pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu.
bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.